Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, masih dilakukan Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi kunci yang mengetahui peristiwa kematian tersebut sudah diperiksa. Kompas TV secara eksklusif mewawancarai salah satu supir ambulans yang membawa Sutrimo ke rumah sakit. 4 sosok yang mengantar jenazah Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah usai tak sadarkan diri di klinik kecantikan Morden menjadi saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Polisi sudah memeriksa beberapa pihak yang mengantar Sutrimo sebagai saksi kunci, yakni sopir ambulans dan seorang kerabat yang mengantar Sutrimo ke rumah sakit. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andini Anissa secara eksklusif mewawancarai sopir ambulans yang pertama kali membawa Sutrimo dari klinik menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Halo, selamat pagi. Dengan Mas Adit, betul? Iya, betul. Mas Adit, saya Tifal dari Kompas TV, Mas Adit. Saya mau konfirmasi soal Mas yang waktu itu bawa jenazah Pak Sutrimo yang di klinik kecantikan Kebayoran Baru. Itu betul ya, Mas ya? Mas Adit? Iya, betul. Oh, oke. Mas, boleh tahu dong, Mas, waktu saat ngangkut bawa jenazahnya sebelum ke rumah sakit, itu kondisi waktu itu gimana ya, Mas, ya, tanggal 23 itu? Lebih lanjutnya kalau ingin tahu jelasnya ditanyakan saja Mas sama yang pihak yang berwajib, karena saya sudah memberi keterangan di sana sih, Mas, cukup lengkap dan detail. Oh, berarti Mas memang udah diperiksa ya berarti waktu itu sama Polda ya? Sudah. Oke, waktu itu Mas barengan ngantar berapa? Ada 4 orang, katanya 4 orang itu siapa ya, Mas, ya, kalau boleh tahu? Tenang saja Mas sama pihak yang berwajib, karena kan saya sudah memberi keterangan yang lengkap. Tapi memang kalau kondisi waktu itu betul Sutrimo kondisi mulut berbusa, betul ya, Mas ya? Mas Adit? Ditutup. Dari informasi yang didapat Kompas TV, salah seorang pengantar Sutrimo sempat menuliskan kronologi kejadian lengkap kematian pegawai ex Jampitsus. Keempat pria yang mengantar Sutrimo juga tidak lama berada di rumah sakit karena keluarga tidak meminta proses otopsi. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa juga mencoba menghubungi salah satu kerabat Sutrimo yang membuat kronologi kematian Sutrimo. Kompas TV juga mendapatkan satu data tentang formulir kronologis. Dalam formulir itu diterangkan, Febrio Adianto sebagai penanggung jawab Sutrimo saat ditemukan pertama kali, dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan informasi awal mengeluh sakit. Kemudian Febrio ini mendatangi Sutrimo di titik pertama saat ditemukan di kawasan salah satu lokasi klinik kecantikan kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluh sakit, tapi saat tiba sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa pada mulut dan hidung. Saya akan coba konfirmasi kepada Febrio apa yang menjadi perhatiannya saat Sutrimo ditemukan di klinik kecantikan itu sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit ini. Meninggalkan pesan suara. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1 karena nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia juga sempat mewawancarai pihak Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengonfirmasi informasi terkait kronologi kejadian lengkap kematian pegawai ex Jampitsus yang beredar di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut kronologi tersebut ditulis langsung oleh Febrio, kerabat Sutrimo. Karena memang tidak diminta oleh keluarga, maka kami tidak memberikan secara utuh. Jadi kalau secara medis kita sudah klarifikasi, ada namanya luka lebam mayat. Mayat ini sudah mati atau meninggal mungkin sejam atau 2 jam sebelumnya. Kalau tertulis di dalam berita acara jam 6.39 yang ditandatangani oleh Febrio, itu memang sudah ada keluhan oleh si pasien yang dirasakan. Itu apakah pihak rumah sakit yang menulis atau mungkin pihak pengantar yang mengisi sendiri? Jadi pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Tak hanya memeriksa saksi kunci, polisi juga sudah 2 kali melakukan olah TKP di klinik Morden. Sejumlah bukti juga sudah dikumpulkan penyidik saat olah TKP, salah satunya sebuah selimut berwarna hijau. Selimut ini berbeda
dengan selimut yang digunakan saat Sutrimo dibawa ke rumah sakit. Kepada Kompas TV, pengacara Febri menolak untuk berkomentar atau menanggapi penyelidikan soal kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah bilang jika jenazah Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, diantar oleh 4 orang ke desa. Saat jenazah diantar, tidak ada serah terima barang-barang milik korban seperti HP, hanya KTP milik Sutrimo yang diserahkan. Kepala Desa Ulahar juga menyebut tidak ada administrasi surat kematian yang diminta oleh pihak keluarga hingga saat ini. Yang 2 dari berseragam dari pihak ambulan, yang 2 berseragam jaket hijau tua, hijau daun lah. Itu tapi bilang dari keamanan. Apakah ada barang-barang milik korban yang diserahkan, Pak, oleh pengantar itu? Menurut laporannya si Soim dari adik iparnya Sutrimo itu hanya KTP yang diserahkan. Berarti HP dan barang lain tidak? Tidak ada.